tragedi di balik beroperasinya bus Santu. Kisah ini dialami oleh Ibu Warsini, bukan nama sebenarnya. Kala itu Ibu Warsini hendak pergi ke Surabaya untuk menjenguk anaknya yang bekerja di wilayah Surabaya. Ibu Warsini berdomisili di kota Banyuwangi. Kebetulan malam itu bertepatan dengan hari Jumat, sehingga bus tampak ramai dan padat akan penumpang. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya Ibu Warsini mendapati bus yang agak lenggang akan penumpang. Akhirnya Ibu Warsini memutuskan untuk menaiki bus tersebut. Kondisi badan yang terlalu capek karena aktivitas di siang hari, Ibu Warsini yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, akhirnya Ibu Warsini tertidur di dalam bus tersebut. Selama perjalanan, Ibu Warsini tidak merasakan hal yang janggal ataupun aneh di dalam bus tersebut. Bus nampak biasa, seperti bus pada umumnya. Seketika itu, Ibu Warsini terbangun dari tidurnya, dan saat ia membuka mata, bus sudah berada tepat di depan terminal Bungurasi yang berada di kota Surabaya. Sesampainya di terminal Bungurasi, Ibu Warsini bergegas langsung turun karena perasaannya yang lega bisa sampai di kota Surabaya. Belum jauh langkah Ibu Warsini setelah turun dari bus tersebut, tiba-tiba ada seorang satpam yang menghampiri Ibu Warsini. Lalu si satpam bertanya kepada Ibu Warsini, "Maaf Bu, apa benar Ibu tadi yang menaiki bus tersebut yang barusan berhenti di depan sini?" "Benar Pak, saya tadi barusan turun dari bus tersebut. Memangnya kenapa?" sahut Ibu Warsini. Lalu si satpam bertanya lagi kepada Ibu Warsini, "Selama menaiki bus tersebut, apakah Ibu tidak merasakan hal yang aneh atau janggal Bu?" Akhirnya Ibu Warsini ingat betul selama perjalanan di dalam bus dari Banyuwangi ke Surabaya ini. Selama perjalanan, saya tidak merasakan apa-apa. Namun yang tampak aneh, semua penumpang di dalam bus tersebut tampak diam dan tanpa ada seorang pun yang berbicara. Karena saya kelelahan, saya tadi tertidur Pak di dalam bus. Namun sesampainya di sini, saya tidak ditarik karcis sama sekali oleh kondektur bus tersebut. Dan saya juga merasakan bus tersebut nampak begitu cepat sampainya di kota Surabaya ini. Padahal waktu tempuh umumnya dari Banyuwangi ke Surabaya membutuhkan waktu kurang lebih 8 jam Pak. Mendengar pengakuan Ibu Warsini, si satpam memberikan pernyataan yang sangat mengagetkan kepada Ibu Warsini. "Saya tadi melihat semua penumpang di dalam bus yang Ibu naiki berpakaian berwarna putih, layaknya seperti pocong. Terlebih semua pocong di dalam bus tersebut melotot ke arah saya," tutur si satpam. Mendengar pernyataan dari si satpam, seketika itu Ibu Warsini langsung pingsan. Singkat cerita, setelah beberapa minggu ke depan, akhirnya Ibu Warsini bercerita kepada anaknya yang bekerja di wilayah Surabaya tersebut. Dan kebetulan si anak Ibu Warsini memiliki kelebihan, yaitu anak indigo. Anak Ibu Warsini menuturkan, pengalaman yang terjadi pada ibunya bukan hal yang tabu. Bus Santu jurusan Banyuwangi Surabaya memang masih sering beroperasi. Bus tersebut sebenarnya adalah korban kecelakaan yang jatuh ke jurang dan menewaskan seluruh penumpangnya, termasuk sang supir. Jadi arwah-arwah mereka masih belum tenang. Mereka beroperasi karena sebenarnya ingin membantu masyarakat Banyuwangi untuk menuju Surabaya.
Bus hantu itu biasanya beroperasi pada hari-hari tertentu. Salah satunya adalah malam Jumat Kliwon. Di dalam bus hantu itu ada 2 jenis arwah, yaitu arwah baik dan arwah jahat. Arwah yang baik biasanya akan membantu penduduk yang membutuhkan transportasi ke Surabaya. Mereka akan mengoperasikan bus secara gaib. Tujuannya agar mereka bisa mendapatkan pahala, sehingga tenang di alamnya. Tapi bus itu hanya bisa berhenti di pintu masuk terminal Bungurasi. Mereka enggan masuk ke dalam terminalnya. Sementara para arwah yang jahat cenderung menewaskan pengemudi lain yang melintas di dekat lokasi jatuhnya bus. Kebetulan, tragedi jatuhnya bus ke dalam jurang berada di wilayah kota Banyuwangi. Arwah-arwah tersebut akan muncul dan membuat pengemudi yang lewat terkejut, sehingga menyebabkan kecelakaan. Mereka melakukan itu karena hendak mencari teman agar meninggal di tempat yang sama. Mereka mengganggu pengendara yang lewat, seolah-olah ada orang yang menyeberang jalan. Jadi pengendara bisa nabrak pohon atau jatuh ke jurang. Begitulah penuturan dari penerawangan anak indigo yang tidak lain adalah anak kandung dari Ibu Warsini. Sebaiknya sebelum berangkat, perjalanan kemanapun kita akan pergi, luangkan waktu sejenak untuk selalu berdoa. Salam cerita misteri.